Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin ilallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu, sama-sama kita panjatkan di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah ala kulli hal Allah karuniakan kepada kita semua berbagai nikmat iman, nikmat kesehatan, ya, nikmat Islam, ya, dan berbagai karunia yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita sudah sampai di 10 hari ketiga ya. Ini hari ke-25 atau 26 ya. Alhamdulillah, eh, mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita mendapatkan kualitas ibadah yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Dan tentu saja kita ingin apa yang kita lalui ini betul-betul di akhir Ramadan nanti mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, mohon maaf sebelumnya ya Bapak Ibu, tadi agak telat ya memulai dan mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita dibersamai bersama Ustazah Yusufi Jatiningsih. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana semestinya kita menjalani hari-hari ibadah Ramadan di penghujung Ramadan ini gitu ya. Nah, kalau satu apa ibarat orang lari maraton itu, ini garis finishnya udah kelihatan gitu ya. Nah ini kira-kira gimana nih? Apakah setelah garis finishnya kelihatan, oh enak nih, bentar lagi sampai gitu ya. Atau kita menguatkan energi kita untuk semakin mempercepat atau memperkokoh jiwa kita di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Baik, tidak panjang lebar, selanjutnya kami persilahkan kepada Ustazah Sufi dan insya Allah ini direkam jadi Bapak dan Ibu nanti yang lain juga bisa menyimak dari rekaman tersebut. Baik, silahkan Bu Sufi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المسلمين. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا في ليلة القدر. Semoga Allah memberkahi Ramadan kita dan mengizinkan Lailatul Qadar itu menjadi bagian dari karunia Allah yang kita dapatkan di penghujung Ramadan insya Allah. Sebagian orang mengira tadi malam adalah Lailatul Qadar. Sebagian mengira kemarin adalah Lailatul Qadar. Sebagian mengira tanggal 21 Lailatul Qadar. Jadi sudah anggap saja tiap hari ada Lailatul Qadar ya. Supaya kita tidak terkecoh. Karena kita sedang berburu ya. Tiap hari sudah kita bahas. Kita tuh sedang berburu Lailatul Qadar. Yang namanya berburu itu eh apa namanya kalau bedanya berburu Lailatul Qadar dengan berburu apa kelinci, berburu rusa di hutan gitu ya. Rusanya ketangkap, kelincinya ketangkap, ketahuan juntrungnya gitu. Tapi kalau berburu Lailatul Qadar itu menjadi misteri sampai ya mungkin sampai nanti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala baru bisa dijawab. Sehingga kita tidak akan pernah mendapatkan jawaban pasti apakah kita mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak. Jadi yang kita harus lakukan adalah mematut-patut diri aja sebagai hamba yang tahu diri gitu. Karena kita butuh grand door prize dari Allah itu gitu ya, insya Allah. Jadi
entah kapanpun Lailatul Qadar itu datang, eh, ya kita mau terus aja gitu. Kalau orang mengira malam ini, kalau lihat tanda-tanda tadi malam, ya langit terang banget, padahal bulannya tertutup awan dan bulannya juga bulan sabit sedikit. Tapi langit terang, katanya begitu di hadis tuh. Pagi-pagi katanya terang, tapi teduh, nggak menyengat. Mari kita lihat, agak terang sih, alhamdulillah. Ya Allah, Allah ya. Tapi kalaupun toh kita yakin tadi malam Lailatul Qadar, terus besok nggak itikaf gitu, terus besok mau nonton aja gitu, mau di depan kompor sama open aja, atau mau ngecos baju baru yang terlalu panjang, kan enggak ya. Kalau kita benar berharap cintanya Allah, berharap kasih sayangnya Allah, maka jangankan di 10 hari terakhir tanggal-tanggal ganjil itu sudah berlalu. Hatta ketika Ramadan itu sudah berlalu, kita tetap harus berburu. Kan di ayat lain itu, kalau di surat Al-Qadar ada khairum min alfi syahr. Di surat lain tuh ada yang menurut saya ya, wallah alam ya, saya belum mengkaji secara detail tafsirnya, ya. Di lain ayat itu ada pahala yang unlimited. Lebih baik dari 1.000 bulan itu definitif kan? Definitif ujungnya tuh enggak. Tapi awalnya dari 1.000 gitu. Yang jelas lebih baik dari 1.000. Terus bandingkan dengan eh, pahala yang ghairu mamnun. Pahala yang tidak terukur, unmeasurable, unpredictable. Segimana ghairu mamnun itu? Gitu. Gak bisa diukur. Syaratnya cuma dua ternyata di surat apa tuh? Surat At-Tin. Illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Cuma dua aja. Beriman dan beramal saleh. Kalau di bulan Ramadan iman dan wahtisaban, beriman lalu kemudian menghitung-hitung mana yang pahalanya paling besar, mana yang harus kita lakukan karena kita berhadap pada Allah, maka sesungguhnya beramal soleh juga dalam rangka itu kan. Beramal soleh itu dalam rangka kita mengimani apa yang menjadi sebuah keyakinan kita. Ketika orang tidak mengimani bahwa Qiyamul Lail itu pahalanya besar, kemudian Allah turun ke kaki langit bumi, gitu kan, dan seterusnya. Kalau kita tidak beriman, dah mual atau kita beramal soleh melakukan tahajud itu kan, gitu. Nah, jadi eh, terus ngapain atau Musafi ada Lailatul Qadar gitu. Kalau saya mah berpikirnya Lailatul Qadar itu bagian dari kasih sayang Allah supaya kita itu haripet gitu, haripet apa kemarin, haripet semangat gitu ya, bergairah gitu untuk mencari pahala besar karena kita tahu kita butuh itu gitu. eh Dibatasi di 10 hari terakhir, kemudian dirahasiakan tanggalnya, cuma dikasih bocoran tanggal-tanggal ganjil, sementara tanggal ganjil teh sekarang juga bingung gitu ya, antara Indonesia sama di Saudi, beda antara sebagian organisasi dengan sebagian lain juga beda gitu kan gitu ya. Jadi ketika itu dibatasi, Allah tuh cuma pengen lihat aja siapa sih yang bersungguh-sungguh di antara hambanya gitu. Jadi apa namanya, yang harus kita pikirkan bukan hanya di 10 hari terakhir ini justru gitu. Apakah ketika kita merasa gitu nanti kita mendapatkan Lailatul Qadar, abis itu mau oper gigi lagi gitu? Ya oper gigi lah, tapi tongkat nol nol ting artinya jangan sampai ke nol gitu. Pasti oper gigi karena manusia itu, kita lah ya, saya gitu, cenderung bersemangat kalau dikasih bonus gitu. Ketika argonya argo standar, ya kita ngikutin argo standar juga gitu kan. Tapi sestandar-standarnya orang yang sudah dikarantina gitu, sestandar-standarnya orang yang sudah ikut pelatihan gitu, dia baru bisa berhasil ketika dikatakan ada margin antara sebelum training dengan sesudah training gitu. Nah, Ramadan ini adalah tarbiyah kita, adalah training kita. Ketika ibadah kita, akhlak kita, keimanan kita, ada 3 faktor Ramadannya yang saya jelaskan, itu bisa berbeda dari antara sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Insya Allah itu ukurannya gitu. Apa namanya? Semoga itu bagian dari tanda-tanda bahwa kita tuh mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau haji mah istilahnya itu apa? Mabrur gitu ya. Mabrur itu artinya
kebaikan yang didapatnya tuh menetap gitu. Enggak, bukan mabrur tuh bukan artinya diterima ya. Kadang-kadang sudah mengartikan haji yang mabrur, umroh yang mabrur tuh yang diterima, bukan. Kalau udah yang diterima tuh makbul. Kalau mabrur tuh dari kata birrun. Birrun tuh kebaikan. Jadi kalau udah haji, udah umroh, bagusnya tuh kebaikannya tuh netap gitu. Ketika di sana dia semangat ke masjid misalnya. Nah, si semangat ke masjidnya itu netap. Ketika umroh dan haji itu kita tidak berani berbicara sembarangan gitu. Nah, ya sama itu juga harusnya setelah itu tuh netap kebaikan itu. Nggak mau komentar yang negatif tentang sesuatu. Nah, harusnya itu netap. Makanya kenapa orang Arab itu kalau ada orang yang sudah berhaji, kemudian ahlaknya itu kurang bagus gitu. Mereka tuh suka ditegur, ya haji, ya haji, ya haji gitu. Itu tuh artinya mengingatkan, kamu tuh udah haji tahu nggak boleh begitu gitu. Nah, datang ke Indonesia jadi gelar haji tuh ya. Padahal asalnya itu tuh teguran gitu. Nah, sama dengan Ramadan bahwa eh, apa ketika kita menetap kebaikan yang ada pada diri kita selama di bulan Ramadan, kita jaga lisan, kita jaga ibadah, kita jaga social empathy gitu. Itu tuh harusnya menjadi sesuatu yang menetap di dalam pribadi kita setelah bulan Ramadan. Saya sudah jadi co-host belum? Saya mau coret-coret. Ya, teman-teman sekalian, seperti yang kita bahas kemarin bahwa di di bulan Ramadan kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, nah kok balik lagi? Bentar. Jadi ada tiga ya, ada tiga tujuan. Kenapa nggak bisa masuk saya ke ini ya, ke whiteboard Zoom? Coba lagi, Bu. Maaf. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, hanya host katanya. Saya harus jadiin host, Pak. Oke. Iya, teman-teman sekalian, Sudah, Bang? sudah. Seperti kita bahas di dua atau tiga pekan lalu ya, dua pekan lalu ya, bahwa ada tiga ya, ada tiga goals yang apa namanya, belumnya. Sebentar, Bismillah. Bismillah. Ah, ada tiga goals ya, ada tiga tujuan yang dinampakkan dengan kata la'alla di dalam ayat-ayat tentang Ramadan. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun, yang kedua adalah la'allakum tashkurun. Ini persepsi dulu yang kemarin ya. Kemudian la'allahum yarshudun. Nah, Nah, sebetulnya sebetulnya takwa ini disebut dua kali ya. Di ayat 187-nya disebut lagi takwa gitu. Jadi kalau dalam dalam balaghah ini kan ayat 183, ini ayat 184, ini ayat enggak. Ini 185, ini ayat 186, ini ayat 187. Nah, di ayat 187 itu kembali disebut ya takwa, takwa. Nah, kalau kata guru saya, kalau formatnya seperti ini, nanti teman-teman bisa compare di surat Inna Fatahna, bukan, hmm, surat Qad Aflahal Mu'minun, surat Al-Mu'minun konsepnya tuh kayak gini. Jadi, kalau ada peta seperti ini, maka kita harus memahami ketika takwa disebut di awal dan di akhir, maka
yang ada di tengah-tengah ini, nah, itu akan muncul, akan ada dalam diri kita kalau takwa itu fix gitu. Ini tuh jadi syukur, eh, Rashid itu menjadi bagian dari apa namanya, implementasi ketakwaan kita. Jadi kalau dia disebut dua kali begini dan dia mengapit beberapa item, itu maknanya itu kurang lebih seperti itu katanya. Nah, teman-teman sekalian, tentu sebelum Ramadan berakhir, kita itu harus mengidentifikasikan gitu. Kita nggak akan pernah tahu kita dapat Lailatul Qadar atau tidak, tapi kita diberikan sign oleh Allah di dalam Al-Quran untuk melihat apakah kita itu bertakwa atau tidak gitu. Apakah kita tuh bersyukur atau tidak? Apakah kita itu menjadi rasyid atau tidak? Mari kita lihat di dalam Al-Quran sekalian, kita satu-satu urai ya. Ini yang harus kita pupuk dari sekarang supaya kita memastikan diri bahwa di penghujung Ramadan itu kita tuh benar-benar menanam benih itu, benar-benar sudah memupuknya, benar-benar memastikan bahwa benih itu akan tumbuh. Sehingga kita harus tahu nih ciri-cirinya tuh seperti apa gitu. Ini sebetulnya di Al-Quran banyak banget ya teman-teman sekalian. Orang-orang yang bertakwa itu alladzina alladzina itu kalau kita lihat di ujung ayatnya adalah orang-orang eh muttaqin, kemudian di awal ayat berikutnya disebut alladzina, ayat itu penjelasan. Salah satu yang akan kita bahas itu adalah di surat Al-Baqarah ya. Di surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 5 kalau tidak salah ya. Itu tuh Allah sebutkan Al-Quran itu coba benang merahnya tuh nanti akan ketemu. Kenapa di bulan Ramadan kita harus banyak tilawah Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya karena ternyata Al-Quran itu hanya akan menjadi petunjuk itu bagi orang-orang yang bertakwa gitu. Hanya orang-orang yang bertakwa lah yang akan ngeh bahwa Al-Quran itu bisa jadi petunjuk. Kalau dia tidak punya ketakwaan, dia tidak akan merasakan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Jadi harus ada kapasitas tertentu supaya dia bisa membaca bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk itu bagi siapa? Kalau orang itu punya sense ketakwaan. Kalau dia nggak punya sense ketakwaan, semakin dia takwa, maka dia akan semakin nyelam ke Al-Quran dan itu akan berbalik. Semakin dia nyelam ke dalam Al-Quran, dia akan semakin takwa. Coba kita rasakan feel ketika kita tilawah, feel ketika kita murojaah, feel ketika kita perasaan kita ketika kita qiyamul lail bacaannya apa di hadis itu kalau kita mau disebut gitu ya oleh Rasulullah sebagai orang-orang soleh, salah satunya itu adalah qiyamul lailnya 100 ayat katanya teman-teman. Nah, jadi ketika kita selama Ramadan itu merasakan sebuah apa namanya kenyamanan, sebuah kenikmatan dengan Al-Quran, eh, muncul aja gitu rasa nyaman, tenang, damai gitu, maka mudah-mudahan itu indikator bahwa kita itu punya rasa nyaman dengan Al-Quran karena itu adalah karunia Allah. Allah mengatakan dalam surat apa Al-Qamar ya, kalau tidak salah bahwa eh, Allah yang akan menyimpan Al-Quran itu di dada-dada orang yang dipilih oleh Allah. Jadi kalau kalau enggak Allah pilih, enggak akan tuh kita tuh merasa nyaman dengan Al-Quran. Nah, kemarin saya ikut kajian dengan guru saya, Syekh Hanova Maulana. Jadi kata dia gini, kata beliau gini, eh kalau kita merasa sibuk gitu seharian nggak tilawah Al-Quran, kemudian aduh ketampar banget tuh saya merasa sibuk tidak tilawah dengan Al-Quran, kemudian
merasa sibuk tidak nambah hafalan Al-Quran, merasa sibuk tidak merujuk Al-Quran, tidak tadabbur Al-Quran, merasa malas untuk baca buku tafsir atau apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, itu sebetulnya bukan karena sibuk, bukan karena kita capek, bukan. Karena kita tuh nggak diaku sama Allah sebagai ahlul Quran. Itu sedih banget kan ya? Kita tuh nggak dianggap layak oleh Allah untuk disimpan Al-Quran di dalam mulutnya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Sehingga eh, sense of belonging kita dengan Al-Quran itu rendah. Karena frekuensinya nggak disetel sama Allah. Maka salah satu yang harus kita panjatkan di dalam sujud-sujud hari terakhir kita ini, salah satunya ya, eh, minta rizki kepada Allah itu berupa kenikmatan bersama Al-Quran. Minta rizki kepada Allah tuh supaya hati kita dibersihkan sehingga Allah tuh layak menitipkan Al-Quran di hati kita, di pikiran kita, di lisan kita. Jadi kata beliau bilang gini, kalau mulut kita tuh nggak refleks dengan Al-Quran, mungkin memang menurut Allah mulut kita tuh masih kotor. Karena Al-Quran itu mulia, Al-Quran itu suci. Dia itu hanya layak berada di tempat-tempat yang mulia, di hati yang mulia, yang bersih, di mulut bibir yang mulia, yang bersih, di pikiran yang bersih. Sehingga ketika hati kita masih kotor dengan iri, dengki, hasad, dendam, ghil, ujub, takabur, ria, dan lain sebagainya gitu. Sangat boleh jadi Allah tuh nggak memilih hati kita untuk menyimpan Al-Quran. Ya Allah, sedih banget. Ayo di penghujung Ramadan ini minta sama Allah. Saya baru paham kenapa kenapa apa namanya harus 100 ayat gitu. Kata kalau itu dihitung di Al-Baqarah 100 ayat itu hampir satu juz. Kenapa harus 100 ayat? Karena ketika kita kuat dengan 100 ayat itu, berarti kita sudah punya rasa setidaknya gitu, sudah punya rasa sanggup untuk pegel dengan Al-Quran. Setidaknya kita sudah punya rasa siap untuk lama-lama berdiri dengan Al-Quran. Setidaknya itu menunjukkan bahwa saya siap berkorban untuk Al-Quran ya Allah. Dan semakin panjang, semakin banyak ayat yang kita baca ketika kita berdiri, ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita ngerti isinya gitu ya. Saya pernah baca sebuah referensi, oh pantas ya kenapa tahajud itu harus panjang bacaannya. Karena semakin kita panjang baca Al-Quran, semakin kita akan menemukan jawaban-jawaban atas permasalahan hidup kita, atas keresahan kita, kegalauan kita gitu. Itu akan semakin ketemu. Kalau cuma 5 ayat, 10 ayat, ya peluang untuk ketemu dengan obat hati, jalan keluar itu sedikit. Tapi begitu banyak yang kita baca, kita akan ketemu dengan varian ayat yang banyak juga gitu. Bahasannya banyak juga. Maka semakin mungkin kita bertemu dengan ayat-ayat yang itu tuh jadi obat buat hati kita. Kan kita yang tahu hati kita tuh kayak gimana gitu kan. Makanya itu ya. Jadi kata Allah, Al-Quran itu baru bisa menjadi petunjuk kalau kita tuh jadi orang takwa. Kitanya tuh harus punya frekuensi yang pas untuk nangkap Al-Quran. Itu dulu. Jadi di malam-malam terakhir ini minta minta sama Allah. Eh, karena itu barang mahal gitu. Kita merasa nyaman dengan Al-Quran, kita merasa butuh dengan Al-Quran itu barang mahal. Ayo minta di hari-hari terakhir ini sama Allah. Nah lalu kata Allah, kalau kita sudah bisa menjadi orang bertakwa, siapa orang yang bertakwa itu? Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang, kata Allah, eh hudalil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama kata Allah, orang-orang yang bertakwa itu iman kepada perkara yang gaib. Apa yang gaib itu? Gaib itu bukan kalau wewe, genderuwo, dan sebagainya ya gitu. Allah itu gaib buat kita. Malaikat itu gaib.
pahala itu gaib. Kemudian surga neraka itu gaib. Surga neraka itu gaib. Kemudian apalagi kematian itu gaib buat kita. Akhirat itu gaib. Itu semuanya gaib buat kita. Karena kita tidak punya pengetahuan fisik, kita tidak punya, itu semua metafisik kan gitu. Sesuatu yang di luar dari jangkau fisik kita. Ini perkara yang gaib. Semakin orang iman kepada perkara yang gaib, dia akan semakin bertakwa. Bahkan sebagian apa namanya, ahli sufi ya, yang bukan sufi yang ini ya. Kalau ini mah sufi sunafisan. Kalau sebagian ahli sufi, ahli tasawuf beneran, goib itu zaman sekarang bukan cuman goib perkara yang ini, tapi hal-hal yang harus kita imani itu, misal ketika Allah katakan falyanzuril insanu ila ta'amih, maka kita tuh harus memperhatikan betul apa yang kita makan, eh, dan itu gaib buat kita. Ketika dia masuk ke dalam perut kita tuh dia gimana sih reaksinya gitu. Tapi kalau kita beriman bahwa itu tuh diperintahkan oleh Allah, dan kita walaupun kita tidak tahu bagaimana sih reaksi gorengan di mulut perut kita ketika perut kita kosong, terus tiba-tiba minum air es, tiba-tiba minum manis pekat gitu, itu kayak apa sih gitu. eh Apa namanya, radiasi juga goib ya, gitu-gitu pokoknya yang urusannya dengan sains. Buat orang bertakwa itu jadi bagian dari keimanan dia terhadap perkara yang goib, dan ini akan menentukan keimanan kita kepada perkara yang gaib ini, yang utamanya yang ini ya, yang saya sebutkan di sini ya, itu akan membuat dia akan menjadi semakin apa ya, dalam beramal tuh jadi pilih-pilih gitu. Nanti akan pilih-pilih amal. Kalau kalau kita beriman bahwa Allah itu maha melihat, pasti kita akan milih-milih amal. Kalau kita beriman bahwa ada malaikat yang mencatat setiap huruf ya, bukan kata di dalam Al-Qur'an itu. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada satu huruf pun yang keluar dari qaul, perkataan kalian, kata Allah, kecuali Allah siapkan malaikat yang raqib dan atid, yang dekat lagi detil. Jadi raqib atid itu sebagian ulama tafsir mengatakan itu sebetulnya bukan nama malaikat. Itu tuh adalah sifatnya gitu ya. Sama kita disebut tidak nama malaikat. Jadi kalau kita tidak beriman bahwa ada malaikat yang sangat dekat lagi detil, ya. Kalau detil tapi jauh bodo amat kan gitu. Kalau dekat tapi dia meleng agak detil bodo amat gitu kan. Tapi ini malaikatnya detil dan dekat dengan kita. Maka kalau kita beriman, kita akan milih-milih mau ngomong apa, mau melakukan apa gitu. Nah, ini semua nanti akan efek. Maka ketika kita akan beriman dengan ini semua, nanti pasti bawaannya itu kita hanya melakukan hal yang baik itu akan kita lakukan, dan kita tidak akan melakukan yang negatif. Dan inilah takwa gitu kan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan takwa itu adalah melakukan yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, dan kuncinya itu apa? Kuncinya tuh ilmu gitu. Kuncinya tuh ilmu. Ilmu supaya kita itu mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana kapan kita harus melakukan sesuatu, kapan kita harus meninggalkan sesuatu, kenapa saya harus meninggalkan itu, kenapa saya harus melakukan itu. Kuncinya tuh di sini. Ketika ilmu kita tentang keimanan ini kuat, kita akan semakin apa namanya, hati-hati. Umar Ibn Khattab bertanya kepada salah sahabatnya, menurut kamu takwa tuh kayak gimana? Kata sahabat itu, e, dijawab apa gitu. Lalu oleh Umar bin Khattab direvisi. eh, Takwa itu seperti kita memilih harus berjalan, mau harus berjalan. Tapi di sini tuh ada kotoran, ada onak duri, ada cangkang duren, ada segala macam gitu. Maka ketika orang mendapati jalan seperti ini, dia pasti akan hati-hati milih yang mana. Oh, yang ini kok, yang ini kosong. Nggak, saya bisanya loncat ke sini, tapi di sini ada bara api, bisa. Oh, saya nggak boleh. Berarti saya harus melakukan lompatan yang besar. Terus gitu. Nah, seperti itulah kata Umar bin Khattab ketika kita takwa. Kita tuh akan sangat hati-hati memilih jalan supaya kita tidak menginjak kotoran, kita tidak menginjak api, kita tidak menginjak bara, kita tidak menginjak beling dan seterusnya, karena itu akan melukai kita. Itu yang disebut dengan takwa.
Jadi yu'minuna bil ghaib. Ciri pertama itu beriman kepada yang gaib. Lalu ini sampai jam berapa Pak Nurdin? Ini bahasan takwa aja panjang ya. Lalu yang kedua, yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang bertakwa itu orang yang ajak di dalam sholatnya. Dilatih nggak ini di bulan Ramadan? Dilatih. Minimal kita melakukan 8 rakaat tarawih ditambah 3 rakaat witir. Minimal banget itu. Kemudian diberikan spirit oleh Rasulullah untuk memperbanyak sholat sunnah. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang ajak sholatnya banyak, sholatnya di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Wabil khusus man qama fi lailatul qadar. Barang siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, man qama fi lailatul qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi direkomendasikan banget selama Ramadan tuh kita memperbanyak sholat karena ternyata ciri orang takwa itu adalah sholat. Apa hubungannya sholat dengan tadi? eh Sholat itu akan membuat orang banyak melakukan yang baik dan tidak melakukan yang munkar. Sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu akan membuat kita banyak melakukan kebaikan. Kenapa? Karena secara sains sekarang sudah bisa dibuktikan orang yang sholatnya benar, khusyuk, sujudnya panjang, hatinya bersih dan seterusnya itu akan membuat otaknya hanya berpikir tentang kebaikan. Otaknya akan makin cerdas, akan makin kuat menolak kemaksiatan keburukan. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini tuh dilatih betul. Dan pertaruhan 10 terakhir ini membuat kita harus bisa melihat kira-kira segaspol apa kita dalam masalah ini gitu. Iman kepada yang gaib. Kalau kita nggak percaya tentang pahala, ngapain juga capek-capek banyakin sholat, banyakin tilawah dan seterusnya gitu. Kalau kita nggak percaya bahwa sholat itu pahalanya berlipat di bulan Ramadan dan infak dan seterusnya, kita nggak akan gaspol. Gaspol ini nih di 10 hari terakhir itu gaspol supaya apa? Kan paling tidak kalau kita sudah di gigi 5, bisa nggak kalau kita pegang mobil ya? Kalau kita dari gigi 5 terus langsung ke gigi 1, apa yang akan terjadi? Rusak mobil. Kalau dari gigi 5 kita mau ke gigi 1, paling tidak lewat gigi 4 dulu gitu. Gigi 4-nya itu apa? 6 hari di bulan Syawal. Setelah Syawal, turun gigi 3, masih ada bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu bulan Hurum. Jadi Masya Allah ya, dari Ramadan itu, kalau di sini Ramadan, taruh lagi gigi 5 ya, di 10 hari terakhir. Kita tuh ya minimal ngelewatin Syawal dulu lah gitu. Puasa 6 hari. Mungkin gigi 4 nih di sini. Kemudian di sini Zulqa'dah, di sini Zulhijjah. Ini adalah bulan hurum. Apa rumus bulan hurum? Kalau melakukan maksiat 2 kali lipat dosanya, kalau melakukan kebaikan 2 kali lipat pahalanya. Masih digaspol di sini sama Allah. Kalau puasa 6 hari ini untuk merawat semangat Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah nanti, kita tuh masih disayang Allah. Habis Zulqa'dah, Zulhijjah ketemu kita dengan bulan Muharram. Ini masih masuk bulan Hurum. Bayangin, 1 bulan Ramadan, 1, 2, 3, 4. 4 bulan setelah itu kita masih dirawat oleh Allah dengan cintanya Allah. Allah berikan pahala double di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Insya Allah ya, Allah tuh baik banget supaya kita tuh nggak langsung oper gigi 1 gitu. Maka ketika ketika kalau di 10 hari terakhir ini infak kita, sholat kita, eh, tilawah kita dan lain sebagainya itu cuman ada di gigi 3, ya bulan Zulqa'dah udah gigi 0. Kurang lebih seperti itu. Udah gigi 0 nanti bulan Zulqa'dah. Jangan-jangan bukan bulan Zulqa'dah, apalagi kalau Syawalnya nggak saum. Udah gigi 0 di bulan Syawal. Nggak nunggu akhir bulan Syawal. Malam pertama takbiran udah gigi 0.
Apa yang akan terjadi? Rusak mesin kita. Rusak nanti iman kita. Nih, ada yang main-main nih. Siapa nih? Cilat coyet. Nah, itu ya. Jadi, eh ini ciri-ciri. Gaspol. Usahakan setiap malam tuh keluarkan infak. Setiap malam. Ini saatnya kita memberi hadiah-hadiah terbaik kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Di sini saat yang paling utama. Rasulullah SAW sampai hanya menyisakan 1 gelas air karena habis dipakai sedekah semua hartanya, masya Allah ya. Jadi di sini malam-malam 10 malam terakhir kita masih punya 5 malam atau 4 malam lagi, insya Allah. Usahakan tiap hari. Saya pernah ya bukan banyak sih ya, serius. Kalau kita nggak punya untuk diinfakkan, jual deh apa yang bisa dijual. Minimal bisa infak 10.000, 100.000 per malam gitu. Gaspol supaya nanti kita nggak langsung turun di bulan ini. Insya Allah. Yu'minuna bil ghaibi yaqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini siapa yang ikut coret-coret? Maaf. Ada anak kecilkah yang ikut Zoom? Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Eh wa yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Beriman kita kepada Al-Qur'an. Nah, ini semua. Ini semua dilatih di bulan Ramadan ini. Di 10 hari terakhir ini, salah satu yang harus kita gaspolkan adalah Al-Quran. Kan ada sholat, ada zikir. Di 10 hari terakhir tuh ini nih, yang jadi apa namanya utama. Terus gimana memadukannya, Bu Sri? Sholat yang panjang, baca Al-Quran yang panjang. Jadi zikir zikir terbaik itu adalah Al-Quran. Supaya dia menyatu kedua-duanya, sholat yang banyak, baca yang panjang. Mobil khusus zikirnya adalah Allahumma innaka afuwun. Kemarin sudah saya jelaskan ya, kenapa kita harus banyak meminta maaf kepada Allah di 10 hari terakhir. Terkait dengan beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelumnya, dan Al-Quran adalah apa namanya yang sudah sempurnanya, maka saatnya kita di bulan Ramadan ini, kemarin saya katakan ya bahwa Al-Quran di bulan Ramadan itu bukan cuma kita baca, sebisa mungkin kita menemukan mutiara hikmah lah ya. Makanya kenapa salah satu yang ditugaskan oleh saya kepada guru-guru ketika Ramadan kali ini adalah membaca 1 juz terjemahan minimal, kemudian membuat tulisan, pilih ayat-ayat yang insight buat dia gitu, terus ditadaburi, direfleksikan, apa yang akan diamalkan setelah dia mendapatkan hikmah atau insight dari ayat itu. Supaya apa? Supaya muncul gitu kan kepada Al-Quran. Dan Alhamdulillah saya dapat feedback dari beberapa orang guru. Makasih ya Bu Sufi sudah dikasih tugas baca terjemahan. Ternyata Allah udah ngasih jawaban. Dan luar biasanya gitu. Padahal kita menentukan si ini, juz ini tuh random aja gitu. Tapi Masya Allah itu eh, orang-orang tuh menemukan solusi masalah yang sedang dihadapi ya di juz yang dia baca. Masya Allah. Jadi ada yang ternyata Allah tuh sayang banget ya Bu Sufi sama kita. Dia tugasnya juz berapa gitu. Selama dia merasa putus asa dengan kasih sayang Allah dan seterusnya gitu. Jadi itu yang harus kita gaspol sekarang. Dan yang tidak boleh lupa, ketika kita beriman kepada Al-Quran itu, kita harus minta kepada Allah. Sekali lagi minta kepada Allah. Supaya pikiran kita, hati kita, lisan kita, mata kita itu dibersihkan, dijaga oleh Allah. Supaya layak dititipin Al-Quran. Yang kelima, ciri orang bertakwa itu adalah wabil akhiratihum yuqinun. Kalau tadi kepada perkara yang gaib itu beriman, dan hari akhir itu juga termasuk yang gaib. Nah, sekarang sama Allah tuh dikhususkan. Jadi kalau kata apa Ustadz disebutkan kalau Allah menyebutkan sesuatu yang umum, lalu setelah itu menyebutkan yang khusus gitu. Akhirat itu kan termasuk yang gaib juga. Tapi kemudian di-announce lagi secara khusus oleh Allah dan menjadi apa namanya secara spesifik gitu. Itu artinya perlu ada perhatian di situ. Perlu ada perhatian. Ketika kita makin beriman kepada hari akhir,
maka kita akan merasa alhamdulillah. Alhamdulillah. Tandanya sudah pagi. Kalau belum sudah bersih-bersih. Eh, kalau kita beriman kepada hari akhir, itu akan membuat kita menemukan jawaban atas permasalahan hidup kita. Apa sih salah satu masalah hidup kita? Malas ibadah misalnya gitu. Maka kalau kita ingat sama akhirat, kita akan apa namanya akan punya semangat ya. Jadi ingat kemarin waktu saya sakit. Jadi cerita itu sakitnya tuh berada di satu titik di mana saya tuh berpikir, ah udah nikahnya hari terakhir saya deh, udah ini hidup terakhir saya deh. Gitu. Dan itu sudah azan maghrib. Saking sakitnya saya nggak sanggup untuk bangun, nggak sanggup. Terus saya bilang, ya Allah, saya jamat akhir aja ya gitu. Tapi begitu saya mikir jamat akhir, aduh kalau abis ini saya mati gimana? Enggak. Cepet wuduin ibu, cepet. Ibu harus sholat supaya nggak punya hutang sama Allah gitu kan. Kata saya, oh ternyata begini ya. Kalau orang ingat mati itu semangat ibadahnya tuh mau sakit, mau apa, mau gimana pun gitu. Hajar aja gitu. Gas aja gitu. Kayak gini ternyata ya kalau ingat mati. Jadi kalau kita ingat akhirat itu akan jadi jawaban atas kemalasan kita, atas leha-lehanya kita, atas merasa amannya kita gitu. Atau atas kegundahan kita misalnya disakiti orang, dihianati orang, ditipu orang, terus merasa takdir hidup saya tuh kok gak bagus dan seterusnya gitu. Begitu ingat akhirat, beres tuh semua. Serius. Merasa dihianati orang gitu. Wah, nangis bombay gitu kayak gimana. Begitu ingat akhirat, ih Allah kan nanti akan balas dia ya. Tanpa kita sumpah-sumpahin juga Allah akan balas dia dengan seadil-adilnya. Udah selesai. Kalau kita merasa, ya Allah kenapa hidup saya begini amat gitu ya. Merasa kayak Meggy Z gitu, termiskin di dunia misalnya gitu. Atau menjadi orang yang merasa orang yang apa namanya tidak berguna di dalam hidup gitu misalnya karena kurang ilmu lah, karena miskin lah, karena sakit lah, karena apa gitu. Ternyata semua itu ada jawabannya di dalam di hari akhir gitu. Orang yang sakit ternyata oh itu tuh merantauin dosa, orang yang miskin oh ternyata dia ringan hisapnya. Orang yang nggak punya banyak harta oh ternyata dia tuh lebih selamat, nggak punya banyak ilmu karena sibuk dan lain sebagainya nggak sempat kalau ilmu banyak misalnya oh ternyata malah dia lebih selamat ya daripada orang yang banyak ilmu tapi kemudian tidak mengamalkannya atau sebaliknya banyak ilmu tapi mengamalkan kebalikannya itu ternyata lebih berbahaya gitu. Semuanya akan dijawab di hari akhir. Nah jadi tenang aja gitu kan. eh Benar-benar gitu ala bidzikrillah tatmainnul qulub itu semua yang Allah janjikan di hari akhir itu membuat kita tenang. Nah, ini baru di surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? Ayat eh, 3 sampai ayat 5. 2 sampai 5. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Iya, ayat 3 ya. Itu baru di situ. Jadi teman-teman sekalian di 10 hari terakhir ini eh, kita bergigi sampai gigi 5 di 5 aspek itu. Supaya terpaksa kita turunnya tuh satu anak tangga sehingga baru gigi nol ya mungkin nanti di bulan Safar lah gitu ya Masya Allah karena dijaga oleh Allah dengan bulan Syawal dengan bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram di mana rumus beramal saleh itu adalah di bulan hurum itu kalau kita berbuat baik apa namanya kita pahalanya double dan berbuat buruk dosanya juga double. Nah sekarang kita lihat lagi di surat Al-Imran. Ya, kita lihat lagi ciri orang bertakwa itu di surat Ali Imran ayat teman-teman bacanya dari ayat 15 ya. Dari ayat 15 di surat Ali Imran tapi penjelasan rincinya itu di ayat 16 dan di ayat 17. Siapa orang yang bertakwa itu? Ternyata di dalam Al-Qur'an orang yang bertakwa itu adalah orang yang Nanda, jangan coret-coret dulu. Bu Sufi belum coret-coret ini. Orang yang beriman itu adalah orang yang disebutkan oleh Allah berdoa. Di sini kalau teman-teman buka terjemahan itu akan diterjemahkannya adalah orang yang berdoa dengan doa gitu ya. Tapi kalau kita lihat sudah dibuka ayat 16 saya belum ketemu.
Orang-orang yang berdoa, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Nih, di surat apa tadi? Ali Imran ayat 16 sampai 18 ya. 17 sampai 17. Pertama, orang yang bertakwa itu adalah orang yang kolak di sini eh, artinya adalah bisa berdoa, bisa berikrar, berafirmasi, gitu. Apa yang diafirmasinya? Innana amana. Saya ini beriman ya Allah gitu. Innana amana. Tapi setelah mengatakan saya beriman, apa yang kita katakan? Rabbana innana amana faghfir lana ya Allah. Kita minta ampun kepada Allah. Innana amana faghfir lana waqina azabannar. Dan lindungi kami, jauhkan kami dari api neraka ya Allah. Coba perhatikan ya teman-teman sekalian. Ininya apa skemanya. Kita ikrar iman, tapi setelah itu kita minta ampun. Harusnya kan gini nih, kalau cucu saya bilang, Jida, Jida, aku puasanya sampai maghrib tahu, Jida mau ngasih hadiah apa? Harusnya kan gitu ya. Tapi ini enggak. Ya Allah, aku ini beriman tahu, maafkan aku ya. Gitu. Kenapa coba? Karena hampir bisa dipastikan dalam iman kita tuh tetap ada dosa. Hampir bisa dipastikan dalam keimanan kita tuh kita banyak salah. Dalam mengekspresikan keimanan kita, dalam menerapkan keimanan kita tuh pasti banyak salah. Kita bilang kita beriman, Allah tuh mendengar kita, tapi kita masih ngomongin orang. Kita beriman bahwa 12 rakaat, 10 rakaat sholat rawatib itu akan dibangunkan rumah di surga. Tapi ada malesnya. Kita tahu bahwa ketika Allah menerima catatan amal kita pakanan di hari Senin Kamis itu, malaikat akan mengabarkan kita dalam keadaan saum, maka Allah ridho kepada kita. Tapi ada malesnya juga puasa Senin Kamis. Innana amanah faghfir lana ya Allah. Ampuni kami dengan iman yang masih kurang, yang masih salah, yang masih banyak dosa. Padahal kita berikrar, saya beriman kok ya Allah. Dan ketika setelah meminta ampun itu, wakin azaban. Maka kata kola ini harus menunjukkan perkara ini gitu. Kalau saya mengatakan, Bu Neneng, besok saya bukber di Jagoan Bakso Malang ya, misalnya gitu. Maka kalau saya mengatakan itu, artinya besoknya saya harus OTW tuh ke JBM tuh. Harus sampai ada di JBM baru kolaknya saya nih bener. Ngerti nggak? Kalau saya mengatakan bahwa ya Allah saya beriman ya Allah, maka baru kolak kita bener. Kalau emang kita imannya apa, diperlihatkan di hadapan Allah. Terus ketika kita mengatakan faghfir lana ya Allah, bener nggak kolak kita ini faghfir lana minta ampun? Engkau minta ampun, tapi dosa lagi, dosa lagi. Maka kalau kita mengatakan faghfir lana ya Allah, otomatis minimal kita tuh harus banyak istighfar. Kita tuh tahu mana yang harus kita istighfarin. Kita tuh punya semangat untuk tidak mengulang gitu. Kalau benar kita kolaknya itu adalah wakina azabannar ya Allah, maka OTW-nya itu OTW kepada perkara-perkara yang menjauhkan kita dari api neraka. Bukan kita kolak wakina azabannar, tapi kerjaan kita ngedeketin neraka gitu. Maka kalau saya mengatakan Bu Neneng, besok saya bukber di Jagoan Bakso Malang ya, tapi saya malah ke Bandung misalnya gitu, saya malah ke Kuningan gitu, berarti kolak saya salah. Paham ya teman-teman? Jadi ini bukan sekedar doa. Ini bukan sekedar doa. Walaupun ada yang menerjemahkan bahwa kolak di sini adalah orang bertakwa itu adalah orang yang berdoa, Robbana inana amana faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Oke, sip deal. Itu doa harus kita apalkan. Mudah-mudahan kalau kita
berdoa dengan doa itu minimal ada contreng kecil kita tuh masuk orang takwa gitu. Tapi kalau kita mau lebih esensial lagi, yang dikatakan qala innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar itu artinya kita melakukan keimanan itu, kita beristighfar, kita jauhin jalan-jalan neraka. Nah, itu baru pola kita tuh benar. Apalagi eh, nggak apa-apa ya coret-coret gini ya, teman-teman. Maaf ya, saya masa kecil kurang coret-coret, jadi senangnya coret-coret. Alasan nggak bikin PowerPoint. Yang kedua kata Allah di surat Ali Imran ayat 17 ini, orang yang bertakwa itu adalah yang orang yang sobir. Ini fa'il ya. Sobirin. Adanya Panurdin. Sobirin. Sobir itu dia fa'il. Kalau fa'il itu berarti posisinya tuh sebagai pelaku yang gitu. Penyabar. Sobirin di sini tuh artinya penyabar, bukan orang yang yasbirun, orang yang sedang bersabar, tapi penyabar. Jadi kalau orang sudah disebut penyabar, walaupun dia tidak sedang ngapa-ngapain, itu orang yang penyabar teh ya, gitu. Penyanyi kalau dia, kalaupun dia lagi tidur, tetap aja dibilang penyanyi. Coba siapa Krisdayanti penyanyi? Jangan-jangan dia lagi tidur sekarang, tapi tetap aja dibilang penyanyi. Sabarnya orang bertakwa itu adalah sudah menjadi karakter yang menetap di dalam dirinya. Dan sabarnya orang yang saum itu dikarantina betul di bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir sabar itu makin diuji. Saya tadi malam ngobrol sama yang sebelah. Kita kan udah biasa ya kalau malam Lailat apa namanya itikaf tuh sambil kiap-kiap gitu kan pengen terus baca Quran tapi terus ngantuk dan lain sebagainya itu saya bilang ini kita baru itikaf beberapa hari udah ngegeleong kayak gini gimana saudara-saudara kita di Palestina ya gitu. Siangnya mereka perang tanpa buka, tanpa sahur gitu kan. Mereka membatalkan diri itu cuma dengan niat batal. Ya. Kebayang nggak? Mereka batal sahur itu cuma dengan niat batal. Saya membatalkan puasa, nggak ada yang bisa diminum, nggak ada yang bisa dimakan gitu kan. Udah gitu malamnya mereka ribat. Dan mereka ribat itu sambil tahajud, sambil bacaan Al-Qur'annya panjang. Insya Allah. Itu kalau kita nggak mengasah kesabaran ya Allah, baru 3 hari, aduh rasanya udah pengen istirahat malam di rumah gitu ya. Cuma 10 hari 0,28%. Nggak nyampe 0,03% dari 365 hari. Sabar. Sabar menikmati pegelnya kaki, sabar melawan kantuk, eh, sabar untuk tetap sholat, sabar untuk mengeluarkan sedekah. Walaupun kita mikir, aduh kalau 100.000 per hari selama 10 malam 1 juta, itu udah bisa beli baju 4. Gitu. Sabirin. Yang ketiga adalah sadiq, orang yang benar, orang yang jujur. Kalau teman-teman baca di terjemahan, sadiq ini jujur disebutnya. Jujur dalam Riyadhus Shalihin itu bukan jujurnya versi Indonesia. Ya. Pak Nurdin tolong diingatkan kalau waktunya sudah habis ya. Jujur di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang saya baca, jujur itu bukan kalau jujurnya orang Indonesia kan mengatakan apa adanya gitu ya. Padahal mengatakan apa adanya itu kadang-kadang menyakitkan gitu. Saya pernah dipegang pundak saya sama seorang jamaah yang nungguin saya di pintu terus dia bilang, ternyata Bu Sufi teh pendek ya gitu. Emang gue pendek gitu kan. Saya juga nyadar saya pendek tapi ketika di announce gitu merada gitu terus sawat kalau gue pendek gitu gitu. Ada juga jamaah yang ketemu saya dia udah sepuh 70 berapa tahun gitu. Terus dia tuh pernah baca buku hikmah yang terserak saya ceritanya dia tuh tersentuh lah gitu dengan buku hikmah yang terserak itu. Terus pas ketemu saya gini, ternyata udah keletik yang listrik kata gitu. Dia jujur emang ya dibandingkan usia dia saya terpaut 20 tahun gitu ya. Ya anak kecil lah buat dia gitu.
Ternyata anak kecil, tapi is oke lah ya. Udah 50 tahun ke atas, kata dia gitu. Jujur kan, kalau versi Indonesia tuh jujur, tapi menyakitkan gitu. Kalau ada bilang, ternyata Bu Supi itu pesek ya gitu. Emang gue pesek sih tahu gender dia. Tapi ketika di announce mah, ngeri nyeri hati gitu kan. Itu jujur versi Indonesia. Tapi kalau jujur versi apa namanya Riyadhus Shalihin, ya nanti teman-teman saya lupa di jilid satu atau di jilid dua ya. Jujur versi Riyadhus Shalihin itu adalah melakukan kebenaran yang dia yakini itu jujur. Sadar. Jadi misalnya gini nih. eh, Siang hari nih misalnya bulan Ramadan atau malam-malam lah misalnya, ih malam-malam kayaknya kalau itikaf bagus ya nih gini gini gini. Nah, itu kebenaran yang kita yakini. Maka jujur itu adalah kita itikaf. Ketika itikaf itu, ih, kalau itikaf tuh kita harus banyak sholat ya, tapi capek, hayang buka medsos misalnya. Maka ketika kita buka medsos, kita tidak jujur pada kebenaran yang kita yakini. Ah, itu saja. Yang keempat, qaanit. Orang bertakwa itu, taatnya itu dengan bahagia. Taatnya itu dengan tanpa pamrih. Udah di level ini orang takwa itu udah nggak mikir lagi 1000 bulan, udah nggak mikir lagi pahala 2 kali lipat, udah nggak. Pokoknya dia taat apa yang Allah minta, apa yang Rasul perintahkan, yang Allah tawarkan, semuanya diambil. Itu kan. Wah, ini kan di dalam Al-Quran tuh kata taat itu ada, kadang Allah menyebut dengan kata qanit, kadang Allah menyebut dengan ta'ah. Nah, kalau dia taat ini masih ada terpaksa gitu tuh. Jadi kalau kita mau itu paksakan kata Allah gitu. Mau tak ikhlas, paksakan aja lah gitu. Dilakukan. Nah, kadang-kadang taat tuh gitu. Tapi kalau kodah konit, ketaatan itu akan dia lakukan dengan senang hati, dengan bahagia, dengan ringan. Eh, kalau kalau kita masih berada di level, kenapa Allah tuh menyebutkan angka lebih baik dari 1000 bulan? Karena Allah tahu manusia tuh cenderung kalkulatif gitu kan. Dan wajar aja itu kalkulatif di mata Allah tuh nggak apa-apa. Kita mengejar itu tuh nggak apa-apa. Tapi pada derajat konit, dia udah nggak ngitung lagi. Mau Ramadan kek, mau di luar Ramadan kek, ya pokoknya mah melakukan yang terbaik aja kita. Udah ringan aja gitu. Aduh, Masya Allah, ya Allah, mudah-mudahan ya tersisa gitu. Wal munfiqin. Orang yang bertakwa itu orang yang berinfak. Bahkan nanti di ayat 133, orang bertakwa itu infaknya itu fisarra, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan fisarroi, dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Fisarrai wa dharrai. Jadi orang yang bertakwa tuh infaknya bukan hanya di awal bulan, bukan ketika banyak duit, bukan ketika dapat THR, bukan ketika dapat bonus dan lain sebagainya. Enggak, ketika dia nggak punya duit pun tetap dia berinfak. Itu orang yang bertakwa. Nanti kita buktikan. Apakah ketika tidak ada pahala 1000 bulan kita tetap sedekah subuh? Apakah ketika tidak ada pahala 1000 bulan kita tetap mengeluarkan infak setiap hari? Itu ujian ketakwaan kita nanti ba'da Ramadan. Wal mustaghfirina fil ashar. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang banyak istighfar di waktu sahur. Oh, sudah overload. Jadi yang keenam itu adalah istighfar di waktu sahur. Dilatih nggak di bulan Ramadan? Dilatih banget. Setiap hari kita bangun di waktu sahur dan dianjurkan oleh Rasul untuk istighfar. Bahkan di 10 hari terakhir bukan hanya beristighfar, tapi meminta maaf. Afun. Supaya apa? Apa kemarin bedanya istighfar dengan minta maaf? Ada yang ini boleh ditulis di chat. Kenapa kita minta maaf di 10 hari terakhir? Kenapa enggak minta ampun aja gitu?
Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika dan seterusnya. Kenapa kita minta maaf? Ayo, yang jawab dapat buku deh dari Bu Sufi. Pakai deh lagi. Mau buku apa? Mau buku 40 Robana, mau buku Munajatku di Arafah, mau buku 50 hadis, mau buku hikmah yang terserak. Hayu lah sok jawab. Apa bedanya istighfar dengan ini? Itu tuh ini banget loh teman-teman ya. Apa namanya? Aduh, Masya Allah. Kalau yang lihat status WA saya tadi malam, saya pakai buku Munajatku. Jadi Munajatku. di buku Munajatku itu ada eh, satu, dua, tiga, empat atau lima halaman gitu. Yang di situ saya menulis yang menurut saya itu adalah sebagian kecil dari kelemahan saya. Satu item saya baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, saya tuh masih males tilawah misalnya. Saya tuh masih suka sombong, saya tuh masih suka ujub. Setiap itu tuh dibaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Saya baca 100 Allahumma innaka afuwun, lalu bayangkan 100 dosa kita, 100 kesalahan kita. Itu Masya Allah. Udahlah, mungkin kita terlalu tidak layak mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau Allah memaafkan semua dosa kita, itu aja udah cukup. Kalau Allah memaafkan dosa kita, lalu Allah menerima amal-amal kita yang sederhana ini, udah cukup. Udah cukup, segitu juga udah cukup. Kalau kita terlalu kotor untuk menerima Lailatul Qadar, kalau kita terlalu kerdil untuk menerima Lailatul Qadar, cukup Allah maafkan ya semua dosa-dosa kita, itu udah lebih dari cukup. Afu itu istighfar hanya minta diampuni, kalau afun itu diampuni dan dihapus dosanya. Istighfar ya dihapus dosanya. Ingin diampunkan dosa tanpa bekas seolah tak pernah melakukan dosa. Afwan itu seperti kita tidak pernah melakukan kesalahan itu. Minta ampun, maka Allah hanya mengampuni dosa kita. Minta maaf, Allah menutup semua dosa kita. Istighfar hanya minta maaf kepada Allah secara khusus, maaf juga kepada semua makhluk. Saya pilih pertama Bu Yulia Yasmi ya, karena yang pertama menjawab. Yang kedua Salsabila. Ya, tiga deh boleh sama Bu Nurul. Jadi kalau kita dimaafkan oleh Allah, selain dosanya dihapus, kita nggak akan dihisap. Kita nggak akan diinterogasi. Kalau diampuni itu dosanya dihapus. Tapi di catatan hisap masih ada. Sehingga kita harus mempertanggungjawabkannya. Gitu. Jadi ibarat misalnya ada orang nggak sholat gitu. Istighfar. Taubat tuh sama Allah. Udah tuh dihapus. Dosanya tuh dihapus. Udah. Tapi catatannya tetap ada. Catatannya tetap ada. Tetap Allah kasih lihat. Tetap Allah tanya kenapa kamu nggak sholat. Dan kita harus mempertanggungjawabkannya. Tapi kalau dimaafkan. Di catatan amal tuh nggak ada tuh. Dosa itu nggak ada. Dan karena di catatan amal itu nggak ada, kita tidak berhadapan dengan hisaban Allah. Maka udahlah. Kalau saya meratapnya tuh gitu ya. Kalaupun nggak layak dapat Lailatul Qadar, cukup engkau maafkan aja semua kesalahan saya Allah. Udah cukup, cukup banget. Karena Allah itu Al-Ghafur ya. Dah teman-teman itu dulu ya. Kapan kita bahas tentang syukur? Kapan kita bahas tentang Rashid? Sebagian besar sudah secara global ya kemarin sudah saya bahas. Jadi semakin kita bersyukur maka kita akan semakin optimal dalam beramal saleh. Karena syukur itu menurut definisi para ulama adalah apa? Syukur menurut para ulama? Supri mengasih soal why? Ibadah bukan? Bukan, ayo nenek. Syukur itu adalah catatannya teh jika nanti ke 10 kali cuy eta dina buku. Eh nih ya, saya simak Oh, sedikit banyak sebetulnya. nikmat ya. Rasa. Coba. Jadi syukur itu tahu nikmat itu dari siapa. Itu dulu pertamanya. Terus untuk apa? Jadi kalau dari ini tuh Sesuai dengan keinginan Allah.
Kita tahu siapa sih yang ngasihnya gitu. Kalau ini kita tahu how, gimana sih makainya. Terus kita tahu nikmat itu apa aja sih yang disebut nikmat itu. Ini what. Nah, maka kata Imam Ibnu Qayyim, syarat syukur itu cuma satu, ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang bahwa yang memberi nikmat kita itu adalah Allah. Nggak ada yang lain. Mau kita dapat apa aja juga semuanya dari Allah. Enggak, Bu Sufi, itu mah ada ikan hasil balong saya, kata Pak Tarekat gitu. Emang kita gitu nu ngagedekeun, kita mangan melak mungkul. Yang besarin ikan itu siapa? Allah. Maka ketika ikan itu dipanen, harus ada gitu disedekahkan. Apalagi kalau misalnya panennya nyampe ini sob zakat, itu harus zakatin gitu. Tahu bahwa itu tuh pemberinya Allah, sehingga ketika kita panen, ketika kita mendapatkan sesuatu itu, kita tuh baliknya tuh kepada Allah gitu. Lalu kita tahu eh, menggunakan nikmat itu bagaimana. Nah, ini harus punya ilmu. Di mana ilmunya? Di Al-Quran, di hadis. Makanya untuk bersyukur itu perlu ilmu. Kemudian, what? Apa aja sih yang disebut nikmat itu gitu. Kalau orang berpikir bahwa nikmat itu adalah uang, maka dia hanya akan merasa baru bersyukur kalau dia punya uang. Kalau orang berpikir bahwa nikmat itu adalah sehat, maka orang akan berpikir bersyukur itu kalau sehat. Kalau orang berpikir bahwa nikmat itu adalah jabatan, dia hanya akan merasa bersyukur kalau punya jabatan. Semakin tinggi ketakwaan kita, semakin tinggi rasa syukur kita, maka kita akan mendefinisikan nikmat itu lebih spesifik, bahkan lebih detail lagi. Umar ibn Khattab tidak mendefinisikan nikmat itu sebagai sesuatu yang enak aja. Umar bin Khattab mendefinisikan nikmat itu adalah segala sesuatu yang akan mendekatkan dia kepada surga dan tidak menambah kesusahan dia di neraka. Maka di akhirat, maka ketika 3 hari Umar bin Khattab tidak mendapatkan ujian dari Allah, dia nangis. Jadi kalau misalnya 3 hari hidupnya tuh aman aja gitu, banyak nikmat, Umar bin Khattab nangis karena dia khawatir kenikmatan itu akan mengurangi kebahagiaan dia di akhirat. Dan dia akan bersyukur ketika dia mendapatkan musibah karena itu akan mengurangi kesusahan dia di akhirat. Jadi syukur itu adalah menggunakan pemberian Allah sesuai dengan keinginan Allah sampai Allah ridho pada kita dan Allah ingin memberi tambahan kepada nikmat. Makanya la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur akan aku tambah, kata Allah. Sok aja kalau kita bersyukur mah kalau misalnya saya dikirim sayur lodeh kecombrang sama Bu Neneng, cie. Terus saya Kode, meni, kode. oh gitu sih. Bersyukur, senang kan ketika dimakan, nggak Bu Subi? Nggak nunggu ini langsung makan, langsung habis gitu. Kan senang tuh, yang ngasih tuh senang. Maka dia akan berpikir, saya mau ngasih apa lagi ya ke Bu Sufi gitu. Ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita, terus kita pakai kenikmatan itu sehingga Allah tuh senang dengan kita, maka Allah akan berpikir, mau ngasih apa lagi nih sama orang ini? Mau dikasih apa lagi nih? Karena Allah senang. Kalau saya sering ngasih gambaran tuh kalau misalnya ada orang ke luar negeri misalnya gitu, ke Paris atau ke Mekah lah misal gitu, terus cari gamis yang limited edition, customized untuk khusus buat Bu Sufi gitu. Nah, tapi karena Bu Sufi kagak ngerti ini tuh gamis mahal, dibikin lap, dibikin keset gitu, kira-kira gimana tuh? Kalau yang ngasihnya ngelihat, dah mau kepikiran merede ya. Maka untuk bersyukur itu perlu ilmu. Nanti setelah Ramadan itu kita akan bersyukur, oh ternyata saya tuh jag-jag ya. Ternyata bisa ya. Malam tuh saya sholat puluhan rakaat. Iya masa aja witir-witir doang 3 rakaat semalam kagak bisa. Maka syukur kita adalah menggunakan nikmat kita untuk eh, sebagaimana yang Allah mau sampai Allah itu. Terus gimana kalau rasyid? Sebenarnya inline ya. Takwa, syukur, rasyid itu inline.
Rasyid itu orang yang cerdas. Nanti kita bahas ya. Kalau orang yang cerdas ini banyak bahasannya di hadis. Orang yang cerdas itu orang yang apa kata Rasul, orang yang banyak mengingat kematian. Jadi kalau orang ingat mati, dia hanya akan memilih amal soleh yang terbaik yang bisa dia lakukan. Rasulullah SAW di penghujung hidupnya masih menggenggam 7 dirham di tangannya. Dia menyuruh putrinya Fatimah radhiyallahu anha untuk segera mensedekahkan itu. Ketika Fatimah balik lagi ke kamar, uang itu belum disedekahkan, raut muka Rasulullah itu memerah, kecewa. Cepat sedekahkan, cepat sedekahkan. Dia tidak mau membawa beban untuk berhadapan dengan hisaban Allah dengan 7 dirham itu. Seingat itu pada kematian, setotalitas itu. Jadi semakin cerdas orang itu, semakin detil, mendalam, every time ingat kematian, maka dia akan semakin totalitas dalam beramal saleh. Udah, tadi kan telatnya 15 menit nih. Sekarang udah ditambah 30 menit. Padahal saya teh tunggu pisan ini teh. Tuh banget beneran. Sama. Baik, Alam. baik. Terima kasih Ustazah Sufi sudah menyampaikan banyak sekali insight, ilmu, kemudian eh, memberikan spirit semangat ya untuk kita semua. Sehingga kita berharap di sisa waktu yang ada jangan kasih kendala. Baik, Bapak Ibu sekalian, mumpung ingat tadi yang sudah disebut Ustazah, Ibu Yulia Yasmi, Ibu Salsabila, Ibu Nurul, mau japri saya ya, biar menjapri saya biar saya tahu nanti bisa kirim alamatnya insya Allah. Jadi kirim. Lalu Bapak Ibu sekalian, sebelum ke sesi tanya jawab, mohon izin ya sedikit menyampaikan tentang salah satu ikhtiar, salah satu lembaga yang diinisiasi Bu Sufi, yang disupport penuh oleh Bu Sufi. Sebagaimana yang kita tahu, kebaikan itu kita ingin berusaha untuk mengekalkannya gitu ya. Nah, salah satu amal yang tidak terputus tentu saja di antaranya ada sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang soleh. Nah, Alhamdulillah Pondok Quran Berkah yang dikelola oleh kami, Bu Sufi dan juga teman-teman, ini membuka program ya santri dan mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi ya, titik-titik di mana Bapak dan Ibu bisa menyalurkan infak sedekah ya, ziswafnya lah ya. Nah ini sedikit saya spill tentang salah satu profil santri yang kita ikhtiarkan mudah-mudahan bisa menjadi pelanjut ya, penerus dari dakwah-dakwah yang kita ikhtiarkan bersama. Sebagaimana yang kita tahu usia kita terbatas, tapi ketika kita berusaha untuk apa namanya mengekalkannya melalui generasi kita dan seterusnya mudah-mudahan ilmu itu terus berlanjut dan kebaikan-kebaikannya bisa mengalir kepada kita tidak hanya kami yang mengelola yayasan mengelola pondok tetapi juga Bapak dan Ibu yang turut membersamai mendukung mensupport itu juga menjadi sedekah jariah ya insya Allah. Di tempat sederhana ini, saya belajar mengenal kalamullah. Kedengar nggak ya? Perkenalkan, nama saya Haidar. Ya. Saya adalah seorang santri SMIT Smart EBN Pondok Quran Berkah. Sehari-hari, saya belajar mendekatkan diri dengan Al-Quran, membaca, memahami, dan mengambil pelajaran dari setiap ayatnya. Selain belajar di pondok, saya juga memiliki ketertarikan pada multimedia, videografi, dan editing. Saya belajar bagaimana sebuah gambar dan video dapat menyampaikan pesan yang kuat. Suatu hari, saya ingin melanjutkan perjalanan menuntut ilmu saya ke Madinah untuk belajar lebih dalam tentang agama Islam dan Al-Quran. Dan ketika saya kembali ke Indonesia, saya ingin berdakwah bukan hanya di mimbar, tetapi juga melalui media dan karya visual, agar apa yang saya sampaikan dapat menjangkau lebih banyak orang. Saya percaya, ketika ilmu dan media berjalan bersama, dakwah bisa sampai lebih jauh dan lebih luas. Ya. Saya belajar mengenal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu ya Bapak Ibu sebagai gambaran ya. Nah ini Saya seorang santri. Ini salah seorang santri yang Ya. suka meng-create konten Bu Sufi.
Ya, jadi beliau ini sekarang kelas 10 ya Bu Sufi. Beliau juga santri, salah satu santri yatim yang mendapatkan beasiswa penuh dari Bapak dan Ibu ya dari pondok. Bantu teman-teman santri ya untuk merealisasikan cita-citanya ya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi Bapak dan Ibu untuk siswa. Dan saat ini juga ada program pelebaran masjid ya. Sebetulnya tanahnya sudah dilunasin, menyisakan pinjaman. Ya, siapa tahu Bapak dan Ibu buat depan. Sekalinya Kemudian share utang. enggak, ya ini kan peluang Bu Sufi, peluang amal saleh insya Allah ya. Dan insya Allah pada Ramadan juga ada program untuk menambah asrama karena asrama yang ada berkenan ya untuk menambah amal-amal saleh terutama di 11 hari terakhir ini. Baik, itu sedikit informasi barangkali ya. Selanjutnya, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin masih ada waktu satu atau dua pertanyaan. Boleh ditulis di kolom komentar juga. Atau langsung, Mbak, Biasanya mumpung masih ada. biasanya kalau saya presentasi itu jarang ada yang bertanya karena pusing dengerin Oh, jarang mereka ya, ngomong. insya Allah. Apa sih? Nanti ditanya lagi. Oke, baik. Nggak tahu ngeblank, nggak tahu terlalu jelas gitu ya, nggak tahu karena pusing. Bu Sufi Iya, ngomong aja. ya. Kayaknya sedih Bu, tadi kan udah banyak yang ini ya, secara pribadi saya pun juga demikian. Kata-kata yang pertama tadi Bu sampaikan tentang ketika kita itu alpa, sibuk dengan berbagai aktivitas, padahal aktivitas itu kita yakini baik gitu ya, sehingga kita tidak sempat tilawah, Iya, tidak sempat tadabur. Itu tuh jangan merasa, jangan minta di apa ya, jangan minta di excuse. excuse gitu ya. Ya, mesti kita sadari bahwa Allah tuh belum berkenan gitu lisan kita itu untuk apa Allah titipkan Quran di lisan kita, di hati kita dan ini merupakan satu tazkirah ya, menjadi muhasabah kita bahwa ada yang harus diperbaiki. Sesibuk-sibuknya kita tuh, makanya kalau kita tuh takjub ya dengan para sahabat gitu ya. Kok bisa ya sahabat dalam Ramadan tuh bisa berulang kali menghatamkan Quran gitu ya. Jadi gini Pak Nurdin katanya ya, kata guru Quran tuh gini. Jadi kalau orang dengan sibuk dengan Al-Quran dulu, maka eh, term waktu untuk ahlul Quran tuh beda dengan term waktu orang pada umumnya. Jadi gini, saya kasih ilustrasi ya. Saya kasih ilustrasi. Jadi katanya kalau orang-orang yang disibukkan dengan Al-Quran, waktunya tuh lebih panjang. Waktunya tuh lebih panjang. Definisi 24 jamnya itu, kok nggak bisa share ya? Bismillah. Jadi ini kisahnya tambahkan dari seorang umat yang saya lihat Al-Qurannya itu Masya Allah gitu ya. Jadi kata dia kalau saya nggak ngaji, kata dia, maka pekerjaan-pekerjaan rumah tuh nggak selesai-selesai itu katanya gitu. Saya ngajar nggak selesai, pokoknya riweuh gitu. Tapi kalau saya ini dengan Al-Quran, semua tuh selesai dengan mudahnya. Jadi gini nih katanya. Jadi kalau waktu itu, ini 24 jam ya. Dari 0 sampai jam 00 malam ya, 24. Nah kalau Al Quran itu, taruhlah ya kisah misalnya. 1 jamnya itu 60 menit. Tapi kalau Ahlul Quran itu dari titik ini ke titik ini, itu si 60 menit itu kapasitasnya tuh berbeda dengan 60 menit yang ini. Jadi taruhlah kalau di sini mah 60 menit di sini tuh misalnya bisa nyuci misalnya gitu ya. Nyuci 1 kali putaran gitu. Ahlul Quran itu 60 menit itu dia bisa nyuci 2 kali putaran. Tapi berhentinya sama. Berhentinya sama. Jadi eh apa ya? Ini para para ini ya, para waliullah yang ini yang mungkin bisa ngerasain. Jadi kenapa Imam Syafi'i itu bisa tam 2 kali? Kalau hitungan ya otomatis dia apa, dia ngerti dah gitu kan bisa. Tapi kan kalaupun secepat-cepatnya ngaji ya tetap aja kan itu. Tapi kok bisa gitu? Jadi katanya begitu. Jadi rentang waktunya itu akan panjang, lebih panjang.
kapasitas ya, rentang waktunya sama 24 jam, tapi kapasitas waktu dalam term waktunya itu beda dengan orang yang tidak disibukkan dengan Al-Quran. Jadi nggak tahu gimana ceritanya itu kan, kalau saya meyakini ya ada dimensi metafisik yang Allah mainkan gitu. Jadi katanya begitu sih. Dan Umahat yang tadi cerita tuh ke saya, ya begitu dia mengalami betul. Jadi kalau hari ini misalnya saya nggak murojaah gitu, dia kan hafalan udah banyak. Kalau hari ini dia nggak murojaah, udah kacau tuh kerjaan rumah saya katanya. Tapi kalau setiap hari sebelum, jadi beliau tuh punya kebiasaan sebelum apapun gitu. Jadi setelah tahajud sampai subuh, kemudian ba'da subuh itu urusannya itu dengan Al-Quran. Nah kalau itu skip, udah tuh kacau aja sehari itu katanya. Masya Allah ya. Jadi kadang-kadang gini teman-teman, kalau kita sudah melakukan istiqomah, melakukan sesuatu ya, itu tuh harus punya rasa takut ditungguin Allah. Coba deh, rasakan sedekah subuh tiap hari. Sedekah subuh tiap hari. Terus misalnya biasanya jam 5 gitu. Tiba-tiba jam 5 itu lupa, baru ingat jam 6, setengah 6 gitu. Itu tuh ada rasa kayak kita punya utang. Nah, si rasa punya utang itu harus kita rasakan, aduh, takut Allah nungguin nih, takut Allah nungguin. Itu tuh ya gitu deh pokoknya. Nah, mudah-mudahan gitunya tuh kita dengan Al-Quran juga. Saya mau sharing yang nggak ada filenya ya, yang halaman munajatku itu. Jadi teman-teman, sebentar, saya ambil dulu ya. Ini di halaman ini nih ya. Mulai dari halaman 18 nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nggak ini, Nah, Bu. gitu kan. Nah, ada keras hati, pemarah, overthinking, kurang sedekah, suul adab, banyak bicara, lemah iman, lemah dalam amar ma'ruf nahi munkar gitu. Dicoba ya. Atau kalau nggak usah perhatiin buku ini ya, takut dikira buku promosi padahal gitu ya. Tulis aja deh, tulis aja. Sekarang nih siang, tulis aja kekurangan kita apa gitu, kekurangan kita apa surat gitu. Terus nanti malam teman-teman baca Al-Quran, lalu sholat hajat. Setelah itu Allahumma innaka afuwun, sebanyak yang kita bisa. Kalau saya ya per 100 lah minimal. 100, lalu sambil satu kali Allahumma innaka afuwun itu, sambil bayangkan tuh kekurangan kita, lalu kita minta ampun kepada Allah, minta dimaafkan. Aduh ya Allah, tahun lalu kan saya belum bikin buku ini, jadi ngarang sendiri aja. Tapi ternyata kalau kita ngarang itu tuh gini, apalagi ya dosa saya, apalagi ya dosa saya begitu. Tapi kalau sambil saya sambil baca gini, saya suka kurang tawakal, kurang tertib dalam perencanaan dan pelaksanaan, terlalu banyak bicara, banyak bercanda, kurang mahabbah ilallah wa rasul, merasa aman dari siksa Allah, kurang istiqomah terus dan semuanya gitu. Dan setiap satu item itu Allahumma innaka afuun. Jadi kita nggak bisa tuh Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya kan? Nggak bisa. Kalau kita sambil ngebayangin dosa itu, kita pasti akan bilang Allahumma innaka afuunnya tuh dari hati banget. Jadi sehingga zikir zikir Lailatul Qadar itu yang diajarkan oleh Rasul kepada Aisyah radhiyallahu anha itu tidak hanya keluar dari mulut karena kita berharap pahala Lailatul Qadar, tapi keluar dari hati dan kita benar-benar berharap Allah menghapus dosa-dosa kita itu. Terus di sini juga ada istighfar untuk maksiat yang dilakukan oleh tangan, oleh kaki, mata, telinga, mulut, pikiran, hati, aurat, kulit, perut, anggota badan lainnya. Itu ternyata kita beristighfar dengan mulut aja lama banget. Mulut kita tuh banyak bicara, banyak mengeluh, mencela orang, jarang berzikir, jarang tilawah. Banyak banget. Coba deh, nanti malam dicoba. Dan rasakan sensasinya. Makanya saya benar-benar, ya Allah bener deh. Kalau kalau saya nggak pantas dapat Lailatul Qadar gitu.
cukup udah dimaafkan aja semua yang saya sebut itu udah cukup Ustaz. Beneran. Dan kalaupun kita dapat Lailatul Qadar juga jangan-jangan timbangannya tuh lebih berat dosa kita daripada besarnya pahala 1000 bulan itu. Selamat berburu Lailatul Qadar. Kita masih ada 4 atau 5 hari, 5 hari lah ya. Iya. Jadi yang bertanya apakah Ya, sedekahnya ada yang harus di bertanya. malam hari di 10 hari terakhir? Ya karena kita kalkulatif aja. Karena kita mengejar pahala 1000 lebih baik dari 1000 bulan itu kan. Jadi apapun yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar dan kita tidak tahu malam Lailatul Qadar itu kapan, karena itu random kan, itu rahasia Allah, itu misteri. Jadi biar aman, ya udah sedekah aja tiap hari gitu. Kita nggak tahu kan yang malam mana. Sebentar Rasul minta kita sholat, ya udah perbanyak aja sholat tiap malam. Kita nggak tahu Lailatul Qadar yang mana. Sementara kalau kita baca satu huruf Al-Quran di hari-hari biasa, itu dibalas dengan 10 kebaikan. Tapi kalau kita baca Al-Qurannya di pas Lailatul Qadar, maka itu lipat kalinya tuh sampai 1000 bulan. Satu hurufnya, kebayang nggak? Nggak akan bisa ngitung deh itu. Jadi mengpeng aja gitu Bumi, kalau saya mah. Mengpeng kelipatannya teh lebih baik dari 1000 bulan. Maka semuanya kita lakukan. Sedekahnya kita lakukan, sholawatnya kita lakukan, istighfarnya kita lakukan, berdoanya kita lakukan, tilawahnya, sholatnya, semua aja gitu. Gak usah nunggu ganjil-ganjilan, orang sekarang mah tiap hari ganjil kan. Hajar aja pokoknya tiap hari. Karena dia random kan gitu. Kemarin di grup keluarga kan ada keluarga yang tinggal di Abu Dhabi. Hari ini malam ganjil, malam ganjil. Kata saudara saya yang di Abu Dhabi, enggak, di sini mah malam genap. Kata. Padahal malamnya sama. Kata. Gitu Bu. Jadi syukur-syukur gitu ya. Nah, kalau takwanya mantep tuh, beres lewat 10 hari terakhir, dilanjut tuh tiap malam sedekah, tiap subuh sedekah. Serius. Kalau misalnya tadi cirinya itu yastaghfiruna fil ashar, beristighfar di waktu sahur gitu. Mungkin kan itu definitif ya, ketika kita sahurnya pas mau puasa lah gitu. Tapi kalau ketakwaan itu kemudian melekat di kita, waktu sahur itu kan nggak cuma buat untuk orang yang berpuasa kan. Yang nggak puasa pun tetap melewati waktu sahur itu kan. Ketika Allah turun ke kaki langit bumi, kemarin sudah saya jelaskan, ngapain Allah turun? Memberi kepada yang meminta, mengabulkan kepada yang berdoa, mengampuni kepada yang bertobat. Memberi itu untuk apa yang kita inginkan, berdoa itu sebagai sebuah penghambaan. Gitu sih Bu. Kalau saya mah Baik. jujur Satu pertanyaan aja lagi, saya Bu. mah masih kalkulatif. Ada lagi? Ya dari ini ya, Bu Sufi izin bertanya, kalau wanita apakah bisa itikaf di rumahkah atau harus hadir ke masjid? Ya, mungkin bisa Nah, ya. diulang lagi sedikit. Kalau yang disebut i'tikaf itu di rumah, di masjid definisinya. Yang disebut i'tikaf itu semua imam ahli fikih ahli tafsir itu i'tikaf itu di masjid. Eh, dan itu harus diniatkan khusus. Tapi mengejar Lailatul Qadar nggak harus cuma di masjid kita. Jadi kalau ibu mau mengejar Lailatul Qadar di rumah, ya kejar aja Lailatul Qadar di rumah dengan semaksimal amal yang kita mampu gitu. Cuman kenapa di masjid? Kenapa harus etikaf? Karena kalau kita stay di masjid, pertama ya lebih kondusif lah ya. Kalau di masjid itu kan lirik ke kanan orang lagi nangis, lirik ke sini orang lagi berdoa, ini di depan orang lagi sholat, ini lagi zikir gitu kan, seenggaknya. Kemudian kalau kita itikaf di masjid, sepanjang kita itikaf itu kan statusnya itu kan kita orang yang sedang beribadah itikaf kan. Maka walaupun kita tidur, walaupun kita terkantuk-kantuk, walaupun kita kadang-kadang buka HP dulu misalnya gitu, ya kita sedang itikaf. Kayak puasa lah gitu. Kayak puasa, puasa itu kan dari fajar sampai maghrib. Kalau jam 10 saya lagi jalan kaki, Bu Sufi lagi apa? Lagi puasa. Kalau jam 1 saya tidur, Bu Sufi lagi apa? Lagi puasa. Statusnya tuh sebagai orang yang puasa gitu. Nah, gitu aja sih bedanya. Kalau di rumah kita mengejar Lailatul Qadar mungkin. Da Allah mati pelit tuh. Bahkan kalau saya mau berpikirnya khususnya tuh bisa jadi semua orang tuh punya peluang dapat Lailatul Qadar dalam kadarnya masing-masing gitu. Jadi mungkin ada tuh orang yang misalnya dia mengejar Lailatul Qadarnya tuh benar-benar di masjid gitu, mungkin dapat Lailatul Qadarnya apa gitu. Ada orang yang Lailatul Qadarnya tuh cuman Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, tapi bari sibuk jualan, bikin apa,
Ya mungkin dia dapat juga dengan kadarnya. Kalau saya sih husnuzonnya saya kepada Lailatul Qadar tuh gitu. Jadi saya tidak memahami Lailatul Qadar itu kayak grand door prize yang cuman satu mobil di BSI misalnya gitu. Saya tuh nggak ngebayanginnya begitu. Sehingga seolah-olah apa Lailatul Qadar tuh cuman orang-orang tertentu yang dapat cuman waktunya tuh cuman sekian menit, kan ada yang mengatakan gitu, nanti malam Lailatul Qadar antara jam 1 jam 2 itu cuman 1 sampai 2 menit waktunya gitu. Kalau saya nggak memahami begitu, apa sampai fajar, dan nggak harus apa ya nggak harus semua dapat grand door prize gitu. Mungkin ada door prize yang dapat door prize biasa ada. Kalau saya ya, jadi ibu nggak apa-apa, ibu nggak bisa itikaf tapi ya perintahnya itu kan berburu Lailatul Qadar. Eh, kalau bawa balita dan itikafnya sebagian besar ngawasin anak gak apa-apa Ustazah. Gini ya, kalau saya ngebayangin nih, kan saya di Baitul Salam nih itikaf, banyak tuh yang bawa anak kecil. Dari dulu zaman saya anak-anak saya masih kecil juga saya itikaf dan banyak yang bawa bayi itu banyak. Kadang ya suka lucu aja gitu ya. eh, Baru tilawah terus itu kan gitu. Kebayang nggak Allah ngelihat kita gimana? Kebayang nggak Allah ngelihat kita tuh? Ya Allah, kalau saya tuh ngebayang tuh kayak dedes teuing ini hambaku pengen Lailatul Qadar segitu repotnya sama anak tapi dia masih berusaha. Kira-kira sama Allah tuh akan dihargai atau akan dicaci? Ari kamu ngejar Lailatul Qadar tapi bentar-bentar megang anak, bentar-bentar apa sih? Kalau saya punya keyakinan 100%, 1000%, Allah nggak gitu. Jadi kalau misalnya ada orang pengen banget dapat Lailatul Qadar, tapi dia ternyata takdirnya itu jadi dokter jaga misalnya. Tapi di sela-sela tidak ada pasien, dokter jaga itu zikir misalnya. Kan dia lamun sholat tiba-tiba ada pasien kan kemudian gimana gitu ya. Misalnya yang cuman dia mampu tuh zikir gitu. Tapi dia terus zikir gitu. Kebayang nggak Allah ngelihat orang itu gimana? Iya kan? Allah tuh akan ngelihat apa ya, kalau kita kan bilang ya Allah gitu. Allah kan gitu. Duhai hambaku yang memaksakan diri gitu. Betapa Allah tuh akan terharu, terenyuh kan gitu. Jadi nggak usah dilihat tuh, coba aja dulu. Udah banyak banget kasus kalau saya itikaf tuh orang tuanya bilang, ih bayi saya tuh lebih antang di sini tahu Bu Sufi daripada di rumah. Banyak gitu ya begitu. Buat anak-anak tapi Bu Sufi kerjaannya anak-anak main betul. Anak-anak tuh kalau itikaf main lah sampai sampai jam 1 jam 2 tuh main. Cucu saya kemarin sampai jam 2. Tapi saya punya keyakinan eh ya anak-anak saya alhamdulillah lah ya sekarang udah besar tuh mereka ngerti lah harus etika. Bisa jadi itu tuh buah ketika waktu mereka kecil-kecil mengalami kehebohan itikaf. Jadi kalau anak-anak saya waktu kecil tuh kalau itikaf tuh pada manyun gitu kan. Dulu kan cuman ada di Masjid Azikra itikaf tuh, nggak ada di masjid lain dulu 20 tahun yang lalu. Mereka tuh sebel gitu kan, malu mau apa pokoknya tapi melekat gitu di ingatan mereka gitu. Apa yang melekatnya? Seneng aja main sampai malam. Asalnya sih itu gitu. Jadi nggak apa-apa Bu, dicoba aja. Selama kita tidak terlalu mengganggu orang lain ya. Kalau kita tidak bisa mengkondisikan, mengganggu orang lain. Ada juga sih anak yang ke masjid, ibu bapaknya nggak ada. Jadi anaknya cuma main HP aja gitu ada. Janganlah ya, gitu Bu. Jadi santai aja. Yang penting mah kita kasih lihat kepada Allah betapa kita ingin ya Allah dengan segala keterbatasan kita. Misalnya ibu tilawah gitu, walaupun di rumah tilawah sambil gendong anak, terus karena ibu siangnya capek ngurus anak, terus ibu tertidur gitu. Dah Allah teh nggak akan begini, Ari kamu ngejar Lailatul Qadar sampai kayak gitu patut gitu, enggak. Allah nggak akan begitu. Pasti Allah tuh akan tambah sayang sama kita. Betapa di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah keterbatasan kita masih menunjukkan rasa ingin itu. Allah tuh Ar-Rahman Ar-Rahim, insyaallah. Nama baik. Tadi kayaknya masih ada satu pertanyaan nih, Pak. Oh ya. Apakah sedekahnya harus di malam hari di 10 hari terakhir ini Itu dari tadi bulan? udah saya Udah ya? jawab. Ya, Oke. yang di atasnya satu lagi. Ini saya kenapa nggak bisa muncul dashboardnya ya? Eh,
Ada tuh tadi satu lagi yang agak panjang pertanyaannya. Hmm. Bu, saya I- rasanya kurang banyak membaca Al-Quran karena saya banyak membaca Quran dengan terjemahnya. Karena rasanya membaca dengan terjemahnya, hatinya jadi tenang. Jadi yang disebut dengan apa namanya membaca Al-Quran itu bukan hanya membaca dalam sebentar. Ada qoro'a, ada rotala, satu lagi nih apa? Astagfirullahaladzim. Jadi di dalam Al-Quran itu, Bu, ciri orang soleh itu membaca Al-Qurannya itu menggunakan kata yatslu. Yatslu itu dari kata tala. Tala itu artinya bukan kalau membaca bimakna membaca reading gitu ya, itu cenderung ke qoro'ah, iqra. Tapi kalau udah tilawah, tilawah itu dari kata tala, yatslu. Itu bukan cuma membaca huruf, tapi goal terakhirnya itu adalah mengikuti Al-Quran itu. Sehingga untuk bisa mengikuti Al-Quran itu, turunannya adalah kita ngerti artinya, kita mentadaburinya, kita tahu tafsirnya, sampai kita bisa merumuskan refleksinya. Ayat ini ngamalinnya gimana sih? Gitu. Jadi ibu nggak usah merasa berkecil hati. Saya emang nggak bisa hatam banyak-banyak, Bu Sufi, karena saya mah sambil baca artinya. Nggak apa. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, itu masuk dalam definisi tilawah. Jadi jangan salah kaprah, tilawah itu cuman membaca huruf-huruf Al-Quran. Coba deh cari tafsir surat Al-Imran ayat 113, 114. Di situ ada 5 ciri orang yang soleh. Nah, salah satunya itu adalah yatsluna kitab Allah. Dia tilawah. Jadi tilawah tuh eh, apa namanya? Harus tartil kan. Jadi yang disebut tilawah tartil tuh bukan cuma sesuai tajwid, itu tuh cuma satu dari 4 atau 5 ya. Kriteria yang disebut dengan tartil itu pertama adalah membacanya sesuai hukum tajwid, itu satu. Kedua, memahami. Ketiga, memuliakan. Keempat, terkait dengan ketertiban kecepatan. Itu warattilil Qur'ana tartila. Jadi membaca sesuai makharijul huruf tajwid itu hanya satu bagian dari tartil. Tartil itu termasuk memahami, termasuk memuliakan. Jadi tidak memuliakan kalau kita murojaah tapi di WC gitu misalnya. Tidak memuliakan kita baca Al-Quran tapi bari pakai lekbong, bari langkuban gitu, bari itu tuh tidak memuliakan. Itu tidak tidak termasuk tartil kalau dalam definisi ulumul Quran. Wallahu a'lam. Kalau tilawah boleh dalam keadaan tidak berwudu kan ya? Saya tipe yang cepat batal wudu. Tidak haram, tidak haram. Tidak haram, cuman disunahkan berwudu karena itu tadi apa namanya yang disebut apa namanya tadi tartil itu salah satunya adalah ada penghormatan. Tidak haram. Jadi bukan berarti kalau kita tidak wudhu teh mulut kita harus balem gitu, nggak bisa murojaah, nggak bisa zikir keren, nggak apa-apa. Cuman kita tidak boleh membiasakan untuk tidak menghormati Al-Quran dengan membacanya dalam keadaan tidak berwudu, ya. Ya, paling tidak lah Bu, ketika Ibu memulai tilawah itu dalam keadaan berwudu. Karena kalau udah usia agak lanjut gitu ya, saya rasakan juga memang mempertahankan wudhu itu termasuk perjuangan yang lumayan lah gitu ya. Udah lanjut aja. Oke, Alhamdulillah. Setengah 8 ya. Ih, ini molornya Ya, 1 jam, enak aja. cukup Tadi Bu. molornya 15 menit, sekarang ditebusnya 1 jam. Bapak Masya ya, insya Allah. Allah. Mudah-mudahan jadi wasilah Lailatul Qadar, Baik, insya Allah. baik, barakallahu fikum. Ya, Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian. Ada bapak-bapaknya nggak sih? Ibu-ibu semuanya. Ya kenapa sih ibu-ibu Ya, mulu? Asumsinya tuh di sebelahnya ada suaminya Pak Nurdin. iya, Alhamdulillah. Ya, nanti di colek rekamannya di ini diperlihatkan ya, Ibu, biar juga lihat ya. Nanti kalau yang enggak ya. Oke, terima kasih. Jangan gitu. Hmm? Nggak boleh gitu ke suami nggak boleh gitu. Ayah, Kenapa? lihat nih rekaman nggak boleh.
Oh iya. Harusnya gini. Eh, Ayah, mau tolong cariin dong link YouTube itu RKB TV. Katanya tuh rekaman Gus Tuti ada di situ. Gitu kalau sama suami. keren, Gak keren, boleh keren. nyuruh. Baik, Gak boleh nyuruh lihat situ. siap. Insya Allah nanti kami posting di grup Ramadan Sahabat Ramadan Berkah. Silahkan Bapak Ibu yang belum join nanti bisa join di WA grup tersebut Insya Allah. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Jazakumullah khair sudah hadir membersamai sampai dengan jam 7.35. Ini kita khususkan hari libur Bu. Jadi kan tidak ada yang Oh, aktivitas ke ini hari kantor apa ya. tuh? Hari libur Insya Allah. Enggak, nanti setelah ini eh, mudah-mudahan kita bisa ini ya bisa sambil merenung kayak tadi Bu Salsa bilang Bu. Jadi nggak bertanya itu bukan berarti ini. Saya bingung ini yang mana dulu, mulainya dari mana. Ya intinya dari yang memungkinkan untuk segera kita lakukan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas nama pribadi. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Marilah sama-sama kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Matur kasih semuanya. Mohon maaf saya nggak bisa menyapa semuanya ya. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. nuhun.